Persamaan logaritma bagian yang ketiga, buku mandiri halaman 64-65, kita mulai dari nomor 25. Soalnya begini. Di sini yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari soal, yaitu 2 log X ditambah 2 dikurang 4 log, buka kurung, 3x kuadrat dikurang x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini katanya adalah himpunan penyelesaian itu adalah P dan Q, di mana P lebih besar dari Q. Kemudian ditanya adalah P dikurang Q itu berapa? Gitu ya. Nah, mari kita jawab soal ini. Kita tulis dengan dimulai dari soalnya, yaitu 2 log X ditambah 2 dikurang 4 log 3x kuadrat dikurang x tambah 6 sama dengan 0. Berarti di sini adalah 4 log 3x kuadrat dikurang x ditambah 6 sama dengan 2 log buka kurung x ditambah 2. Kalau kita perhatikan di sini, itu basisnya itu berbeda ya. Di sini ada 4, di sini ada 2. Karena itu tidak sama. Gitu ya. Bagaimana caranya kita supaya basisnya itu sama? Nah, kalau kita ambil pemisalan, katakan di sini ada 4, tentu di sini kalau kita buat 2 pangkat 2 ya, supaya 4 ya. Oleh karena itu, yang di 2-nya itu kita kuadratkan ya. Nah, sini 4 log 3x kuadrat dikurang x ditambah 6 sama dengan, sini 2 kuadrat log x ditambah 2 kuadrat. Itu dari mana kita peroleh? Itu dari sini. A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Ini rumusnya itu ya. Nah, kemudian yang ini, di sini kan tentu sudah sama ya. Jadi sama di sini setelah kita pangkatkan ya. Di sini 4 log 3x kuadrat dikurang x ditambah 6 sama dengan 4 log, ini kita kuadratin, berarti sini x kuadrat ditambah 2 kuadrat adalah 4, berarti 4x. Kemudian 2 kuadrat adalah 4, berarti 4 di sini. Gitu. Nah, di sini sudah sama ya. Sehingga kita dapat kita coret begini ya. Nah, setelah itu tinggallah di sini yang kuadratnya ya, yang persamaan kuadratnya yaitu 3x kuadrat dikurang x ditambah 6 sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, seluruhnya kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Sehingga di sini kita peroleh 3x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang x dikurang 4x ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini setelah kita kurangkan adalah 3 dikurang 1 berarti 2x kuadrat. Gitu. Di sini x dikurang 4x adalah negatif 5 ya. Negatif 5x. Kemudian 6 dikurang 4 adalah 2. Gitu. Sama dengan 0. Nah, di sini 2 di sini kan itu kan 2 kali 1 ya. Nah, 2 kali 1 berarti kemungkinan itu 2 dan 1 aja di sininya ya. Nah, karena di sini juga 2 berarti di sini ada 2 gitu. Nah, di sini kita dulu kurang ya. Nah, gitu. Berarti di sini itu antara 2 dengan 1. Nah, gitu ya. Berarti di sini 2 dengan 1 gitu ya. 2 dengan 1. Tapi di sini kalau kita kalikan itu apakah pas ya? Jadi di sini kita buktikan dulu gitu, apakah dia sudah pas. Yang ini kalau kita kalikan ya, 2 kali x, 2x kuadrat. 2 kali negatif 2, negatif 4x. Negatif 1 dikali x, negatif x. Negatif 1 ditambah negatif 2, kalau dikalikan, negatif 1 dikali negatif 2 adalah plus 2 sama dengan 0. Sehingga di sini 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Oh ya, sama ya dengan yang ada di sini ya. Berarti sini sudah tepat. Nah, di sini berarti kita ambil nilai x-nya adalah x
2x dikurang 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1, maka x sama dengan 1 per 2. Nah, di sini itu adalah nilai x-nya adalah 2. Nah, katanya di sini itu P dan Q ya, himpunan penyelesaiannya ya. Nah, berarti di sini P lebih besar dari Q. Berarti di sini itu P-nya adalah 2. Sedangkan Q-nya adalah 1 per 2 gitu. Karena P lebih besar dari Q. Itu ya. P lebih besar dari Q. Berarti di sini adalah yang ditanyakan adalah P dikurang Q. Berarti sini 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 4 dikurang 1 per 2. Berarti ini 3 per 2 ya. Nah, gitu. Berarti P dikurang Q sama dengan 3 per 2. Nah, di sini sudah kita dapatkan jawabannya ya. Jadi untuk kunci jawaban untuk nomor 25 ini adalah D. Nah, beginilah cara menjawab soal ini ya. Kita bahas nomor 27. Soalnya begini. 5 log x kuadrat dikurang x dikurang 4 sama dengan A log buka kurung 3x ditambah 1 dikali 5 log A. Nah, di sini soal ini, kalau kita masuk ke dalam sifat-sifat logaritma, yaitu A log B dikali B log C sama dengan, nah di sini kan ada yang sama ya. Nah, tinggallah yang sisanya, yaitu A dengan C. Berarti sini A log C. Demikian juga yang ini. Ini kan ada yang sama antara basis dengan numerus. Kalau yang sama itu adalah basis sama basis, itu nggak boleh. Jadi harus satu dari basis, satu dari numerus. Jadi soalnya jadi begini. Nah, 5 log buka kurung x kuadrat dikurang x dikurang 4 sama dengan, di sini 5 ya. Berarti sini 5 log 3x kuadrat. Oh, di sini nggak ada kodanya ya. Ditambah 1. Nah, di sini basisnya sudah sama ya. Nah, sehingga di sini 5 lognya kita coret. Tinggallah persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat dikurang x dikurang 4 sama dengan 3x ditambah 1. Jadi seluruh nilai ini, 3x tambah 1 ini, kita pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga di sini x kuadrat dikurang x dikurang 3x dikurang 4 dikurang 1. Nah, gitu ya. Nah, ini kita kurangkan ya. Di sini x kuadrat, x dikurang 3x adalah negatif 4x. Negatif 5 dikurang 1 adalah negatif 4 dikurang 1 adalah negatif 5 ya, gitu. Sama dengan 0. Oke, yang ini kita mencari himpunannya ya. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Faktorkan dulu x dikurang sama dengan 0. Ini 5 dengan 1 pastinya ya. 5 dengan 1. Nah, oleh karena itu kita tulis saja di sini 1, 5 gitu ya. Nah, di sini tandanya itu negatif ya. Berarti itu pasti yang angka 5-nya yang negatif, lainnya adalah positif, yang itu 1 gitu ya. Nah, berarti yang ini adalah nilai x-nya adalah x sama dengan negatif 1, sedangkan yang ini x sama dengan 5 gitu. Nah, di sini tentu ya, kalau kita masukkan himpunan penyelesaiannya, tentu harus kita cek dulu ke numerusnya ya, ke numerusnya. Jadi kita ambil saja yang ini dulu ya, yang ini. Di sini kan kalau kita masukkan x sama dengan negatif 1 ya, itu pastinya tidak benar ya, gitu. Coba ini. 3x ditambah 1 sama dengan negatif, di sini 3 ya, dikali x-nya kan negatif 1 ya. Tambah 1 sama dengan negatif 3 ditambah 1, tentu ini negatif 2. Dan ini kan lebih kecil dari 0. Jadi kita cari itu adalah x-nya yang nilainya itu adalah lebih besar dari 0. Gitu. Nah, ini tentu salah ya. Yang ini salah. Tidak memenuhi. Ya, jadi
pastilah yang ini yang benar ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 5. Jadi inilah yang menjadi himpunan penyelesaian. Coba kita cek pada pilihan gandanya, kira-kira yang mana ya? Berarti di sini adalah yang bagian B ya. Nah, beginilah cara menjawab soal ini ya. Kita bahas nomor 29. Soalnya begini. Di sini terdapat pada basisnya ya, yaitu P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan 3 log 5 dibagi 2 log 5 dikali 3 log 8. Nah, begini soalnya ya. Di sini ditanyakan itu adalah, nanti kita bahas selanjutnya ya, yang ditanyakannya. Nah, kita mulai dulu dari yang diketahui ini. Jadi yang ini kita selesaikan dulu yang bentuknya seperti ini. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Kenapa itu? Karena di sini ada sudah sama ya. Di sini sudah sama gitu ya. Nah, berarti yang ini dulu kita mulai gitu, yang ini. Nah, oke ya. Jadi di sini coba dulu P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan 3 log 5 bagi 2 log 5 dikali 3 log 5. Ini 8 ya. 8 itu kan 2/3. Nah, 2/3 gitu ya. Nah, di sini sudah ada yang sama ya. Ini sama dengan yang di sini gitu. Sehingga soalnya menjadi begini. P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan 3 log 5 dibagi dengan. Jadi ini kan 3 basisnya ya. Berarti 3 log 5. Sedangkan 3 yang ini menjadi di sini. Nah, gitu. 3 yang di sini itu menjadi kemari. Nah, gitu ya. Nah, di sini sudah sama. Nah, ini sama ya. Ini sama. Gitu. Sehingga soalnya menjadi seperti ini. Nah, P kuadrat ditambah 4 log 2 sama dengan, nah di sini jadi 1/3. Nah, gitu. 1/3 gitu. Nah, jadi begini jadinya bentuk soalnya ya. Jadi kita sekarang masuk ke bentuk umum seperti ini. A log B sama dengan C, maka B-nya adalah A pangkat C gitu ya. Nah, kita lakukan seperti itu sekarang. Nah, berarti di sini adalah, di sini kan B, yang 2 ini kan B. Berarti di sini 2 sama dengan P kuadrat ditambah 4 pangkat 1/3. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapatkanlah sekarang ya. Nah, jadi kita sini dulu P kuadrat ditambah 4 pangkat 1/3 sama dengan 2. Nah, bagaimana caranya supaya 1/3 ini hilang? Tentu kita buat di sini 3 ya gitu. Nah, sini juga kita buat 3 gitu ya. Supaya hilang 1/3-nya. Sehingga di sini menjadi P kuadrat ditambah 4 sama dengan, ini sudah habis ya. Di sini jadinya sudah habis gitu. Nah, sehingga di sini 2/3 berapa? 8 ya. Nah, berarti di sini P kuadrat sama dengan 8 dikurang 4. Sehingga P kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Nah, di sini tentu P-nya harus lebih besar dari 0 ya. Supaya nanti jangan ada negatif sih, bisa juga negatif ya. Karena dia kuadrat ya. Cuman kita harus tes dulu apakah sesuai dengan yang ditanyakan nanti gitu ya. Oke, berarti di sini adalah P sama dengan tambah negatif akar 4. Sehingga kita perlu adalah P sama dengan ada yang 2, ada yang negatif 2. Ini ya. Ada yang 2, ada yang negatif 2 gitu untuk P-nya ya. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya di sini adalah P ditambah P kuadrat log 16 sama dengan. Nah, ini pertanyaannya ya. Berarti di sini kita masukkan dulu yang positif ya. Kita masukkan dulu yang positif, yaitu 2 tambah
2 pangkat 2 log 16. Sama dengan 2 ditambah 4 log. Nah, 16 ini kan 4 pangkat 2 ya. Nah, gitu. Sehingga di sini habis gitu ya. Berarti di sini 2 ditambah 2. Nah, berarti jawabannya adalah 4. Berarti sini 4. Coba kita cek di pilihan gandanya adakah 4? Oh, di sini ada ya. Ada di sini 4 gitu. Nah, jadi inilah sudah menjadi jawabannya ya. Nah, kebetulan di sini yang nomor 29 ini kita harus cek lagi ya. Kita harus cek lagi ya. Coba kita cek dulu ya. Di sini ada P ditambah P kuadrat log 16 sama dengan. Kita ambil yang negatif ya. Kita ambil yang negatif. Di sini negatif 2 ya. Negatif 2. Kemudian tambah negatif 2 kuadrat log 16. Sama dengan negatif 2 ditambah. Sini 4 ya. 4 log 4 pangkat 2. Di sini negatif 2 ditambah. Nah, ini kita coret ya. Tentu di sini adalah 2. Berarti jawabannya 0. Gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan di gandanya, di sini ada 0 dan 4. Jadi sebenarnya jawabannya ini kedua-duanya benar gitu. 0 dan 4. Nah, di sini penulis begini tentu mungkin tidak memperhitungkan adanya negatif 2 gitu. Nah, ya. Jadi di sini kuncinya itu ya tentu kita harus menyesuaikan dengan ini. Di sini jawabannya untuk yang D. Kita lihat dulu ya. Oh, ini E ya. Ini E. Yang ini ada yang A. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi sebenarnya kita menjawab A dan E gitu. Ini pilihan ganda kompleks ya. Jadi bisa menjawab jawaban yang lebih dari satu ya. Nah, gitu ya. Jadi beginilah cara menjawab soal ini ya. Jadi nanti kalau kita untuk pilihan ganda dengan satu jawaban, maka tentu tidak boleh ada jawabannya 2 ya. Nah, begitu. Kita bahas nomor 31, soalnya begini. 2 log buka kurung 5 dikali 2 pangkat X dikurang 6 sama dengan negatif 1 ditambah 2 log buka kurung 4 pangkat X ditambah 4. Nah, gini ya. Jadi di sini kita pertama-tama mencari dulu nilai X-nya. Nah, kita akan mulai dari pemindahan negatif 1 ke sebelah kiri. Sehingga di sini 2 log 5 dikali 2 pangkat X dikurang 6 ditambah 1 sama dengan 2 log 4 pangkat X ditambah 4. Gitu ya. Nah, di sini 2 log buka kurung 5 dikali 2 pangkat X dikurang 6. Nah, di sini kita itu satu itu kira-kira berapa log berapa ya? Nah, karena di sini ada 2 basisnya, kita mengikuti basis ya. Maka kita harus membuatnya 2 log 2. 2 log 2. Supaya apa? Supaya nanti ini bisa gabung gitu ya. Bisa gabung. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan basis yang sudah ada gitu ya. Jadi di sini 2 log 2 adalah 1. Maka sama dengan 2 log. Nah, di sini 4 ini kan 2 pangkat 2 ya. Berarti sini 2 pangkat 2. Di sini ada X-nya ditambah 4 gitu. Gitu ya. Kemudian ini kita kalikan ya. Nah, yang ini kita kalikan kemari. Gitu ya. Ingat ya, untuk yang logaritma penjumlahan basisnya itu numerusnya dikalikan gitu ya. Sehingga di sini adalah 2 log sini 2 ya, yang ada di sini ya. 2. Kemudian kita kali dengan yang ini. Nah, yang 5 dikali 2 pangkat X dikurang 6 ini. Nah, gini. Sama dengan 2 log. Sehingga di sini 2 pangkat X kuadrat ditambah 4 gitu ya. Nah, di sini basisnya itu sudah sama. Sehingga 2 lognya kita coret gitu. Nah, sehingga disinilah tinggal yang untuk persamaan
eksponennya. Jadi di sini kita buat dulu begini ya. 5 dikali 2 pangkat X dikurang 6 sama dengan di sini 2 pangkat X kita kurung berpangkat 2 ditambah 4. Nah, yang ini kita kalikan dulu ke dalam. 2 kali 5 adalah 10, berarti 10 kali 2 pangkat X. Dikurang 2 kali 6 adalah 12, berarti di sini negatif 12. Kemudian di sini 2 pangkat X kuadrat ditambah 4. Kemudian ini kita pindahkan seluruhnya yang ada di sini nih, ke sebelah kanan. Sehingga kita dapatlah begini. 2 pangkat X kuadrat ditambah 4 dikurang 10 kali 2 pangkat X. Jadi di sini kan yang sudah digaris ini, itu kalau dia tandanya positif menjadi negatif. Sedangkan yang negatif menjadi positif. Nah, di sini kan positif 10 ya, maka di sini negatif 10 gitu. Sedangkan di sini negatif 12 jadinya tambah 12 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini 2 pangkat X kuadrat dikurang 10 dikali 2 pangkat X. Di sini 4 tambah 12 ya. Yang ini. Ini ya. Di sini 4 tambah 12 berarti di sini 16. Nah, begitu ya. Berarti di sini tambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini kira-kira kalau kita faktorkan, itu kira-kira dapatnya berapa itu ya? Nah, coba dulu ya. 2 pangkat X, kita buat dulu kurang. 2 pangkat X dikurang. Nah, di sini 16 ya. 16 itu tentu 2 dikali 8 ya. Sedangkan 2 kali 8 itu jumlahnya 10. Berarti pas. 2 dengan 8. Nah, di sini kita dapatkanlah 2 pangkat X sama dengan 2. Maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Nah, di sini kita perolehlah X sama dengan 1. Kemudian yang ini, itu 2 pangkat X sama dengan 8. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga kita peroleh nilai X yang sama dengan adalah 3. Nah, begini ya. Nah, tentu di sini sudah kita dapatkan ya. Sudah kita dapatkan. Gitu. Dan ini semuanya tentulah positif ya. Sehingga nilai X untuk 1 dengan 3 itu tentulah memenuhi. Gitu. Jadi, di sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah ada 1 dan ada 3. Gitu. Coba kita cek apa yang menjadi pertanyaan soal ini ya. Di sini katanya P tambah Q ya. Nah, katanya di sini himpunan penyelesaiannya adalah P dan Q. P ditambah Q. Berarti sini 1 ditambah 3 ya. Berarti sini 4 lah jawabannya ya. Coba kita cek. Berarti jawabannya di sini adalah D. Ini ya, D lah jawabannya untuk nomor 31 ini. Nah, beginilah ya cara menjawab soal ini ya. Pembahasan nomor 39 soalnya begini. Ya. 2 log buka kurung. Di sini X dikurang 4 sama dengan di sini 3 log buka kurung X dikurang 4 gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini itu sama dengan di sini ya. Sama. Tetapi di sini tuh beda. Nah, beda ya. Di sini 2 dengan 3 gitu kan. Nah, beda. Nah, inilah bagaimana ya caranya untuk mengerjakan soal seperti ini. Tentu di sini kalau kita masuk ke sini ya, A log B sama dengan di sini katakanlah C log B. Nah, di sini kalau kita coret ini, tentu di sini harus yang ini supaya dia sama itu harus 1 ya. B-nya harus sama dengan 1 gitu. Nah, kenapa begitu? Coba kita cek. Katakanlah di sini itu katakanlah 2 gitu ya. 2 log 1 sama dengan 3 log 1. Maka di sini kan 0 sama dengan 0. Nah, jadi dia nggak bisa seperti itu. Jadi dia memang harus log 1 gitu. Jadi kalau kita
kita buat selain dari hasilnya 1, itu nggak bisa. Nah, ya. Jadi kita harus membuatnya numerusnya sama dengan 1 gitu. Oke ya, jadi kita buat numerusnya sama dengan 1. Berarti di sini, jadi kalau di sini kita ambil X dikurang 4, ini sama dengan 1 ya. Maka tentulah X sama dengan 1 ditambah 4 gitu. Maka di sini kita peroleh X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 gitu ya. Nah, coba kita cek jawabannya. Di sini ada enggak jawabannya 5? Oh, di sini ada ya, yaitu E. Nah, inilah yang menjadi jawabannya ya. Kemudian kita masuk ke nomor 41 ya. 41. Soalnya itu mencari himpunan penyelesaian. Soalnya begini, 2 log buka kurung X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan di sini 5 log X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 gitu ya. Nah, di sini juga sama ya. Nah, oleh karena itu kita membuat numerusnya itu adalah sama dengan 1 gitu. Sehingga di sini X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 1 gitu. Sehingga di sini kita peroleh X kuadrat dikurang 7X ditambah 11 dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga di sini adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Ini kita faktorkan ya. Nah, ini 2 dengan 5 ya. Maka di sini X dikurang 2, di sini X kurang 5 sama dengan 0. Nah, yang ini kita peroleh X sama dengan 2, sedangkan yang ini adalah X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu ada 2 ya, yaitu 2 dengan 5. Gitu ya. Nah, coba kita cek jawabannya yang mana yang ada di sini. Yaitu C ya. Nah, di sini C jawabannya. Nah, begini lihat caranya ya untuk menjawab soal ini. Pembahasan nomor 43. Ini juga bentuknya sama dengan sebelumnya ya. Nah, di sini 3 log buka kurung itu X pangkat 3 dikurang 4X ditambah 1. Kemudian di sini 5 log dengan yang sama ya numerusnya, yaitu X pangkat 3 dikurang 4X ditambah 1. Nah, di sini kita ambil numerusnya ya, karena sama gitu. Terus ini X pangkat 3 dikurang 4X ditambah 1 sama dengan 1 gitu ya. Maka di sini X pangkat 3 dikurang 4X. Di sini kan jadi sama ya. Maka dapat kita coret gitu. Sehingga di sini sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan ya. Sehingga di sini X buka kurung X pangkat 2 dikurang 4. Nah, gitu ya. Kemudian di sini itu masih ada yang dapat kita faktorkan ya, yaitu X kuadrat dikurang 4 gitu. Sehingga di sini X tambah 2, kemudian di sini X dikurang 2. Nah, gitu. Nah, di sini kita ambil dulu untuk yang ini tentu kita dapatkan X sama dengan 0 ya. Sedangkan yang ini X sama dengan negatif 2. Sedangkan yang ini itu X sama dengan 2 gitu. Ya. Jadi berapapun kita masukkan untuk yang ketiga ini, tentu hasilnya adalah nanti 1 gitu. Maksudnya nanti pasti jawabannya itu adalah 0 gitu ya. Jadi 3 log 1 adalah 0. Gitu ya. Nah, coba kita cek himpunan penyelesaiannya ya. Untuk soal ini, himpunan penyelesaian dari, gitu ya, adalah, nah di sini tentu jawabannya kalau kita buat himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Sini negatif 2, kita mulai dengan angka yang paling kecil ya. Kemudian 0, kemudian 2. Nah, di sini kalau kita perhatikan jawabannya adalah A ya. A di sini jawabannya. Sampai di sinilah pembahasan soal persamaan eksponen bagian yang ketiga. Untuk minggu ini, kita akan melanjutkan persamaan eksponen bagian yang keempat minggu depan. Oleh karena itu, Bapak harap kalian semuanya memperdalam materi ini dengan mengetahui dan memahami sifat-sifat logaritma agar kalian bisa mengerti
untuk pembahasan yang selanjutnya. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar.